Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup H kelas F akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai case-based learning biodiversitas dan evolusi mengenai thermophilic bacterial evolution in Sulawesi Hot Spring. Dengan anggota kelompok kami yang pertama Kalia Salsabila dengan NIM akhir 203, Khalisa Julianti dengan NIM akhir 206, Dian Hayu Nur Rohmi dengan NIM akhir 208, Vicky Fairuz Aziza dengan NIM akhir 248, dan Nadira Muhararan dengan NIM akhir 253. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi suhu merupakan faktor lingkungan penting yang mempengaruhi keragaman dan komposisi spesies, karena setiap organisme memiliki kisaran suhu toleransi dan pertumbuhan optimalnya. Organisme diklasifikasikan berdasarkan suhu ideal pertumbuhannya, yaitu psikrofil dengan suhu kurang dari 15 derajat Celcius, termofil dengan suhu lebih dari 45 derajat Celcius, termofil ekstrim dengan suhu 65 hingga 70 derajat Celcius, dan hipertermofil dengan suhu lebih dari 80 derajat Celcius. Bakteri termofilik ditemukan di berbagai mata air panas dengan suhu dan komposisi mineral yang berbeda, mampu bertahan pada suhu tinggi dan pH bervariasi berkat adaptasi sel dan metabolisme yang menjaga aktivitas biologis. Keberadaan bakteri termofilik di ekosistem panas bumi Sulawesi menunjukkan adaptasi dengan genom khusus, mendukung pertumbuhan dan metabolisme, serta memiliki potensi aplikasi di bidang bioteknologi dan industri. Selanjutnya, ekosistem mata air panas Sulawesi. Sulawesi memiliki potensi panas bumi yang tinggi, terutama dari sistem tektonik aktif yang menghasilkan mata air panas, kolam, dan aliran mineral di permukaan. Air panas tersebut membawa berbagai mineral seperti sulfur, besi, silika, dan arsen yang menciptakan lingkungan ekstrim sekaligus menjadi habitat bagi bakteri termofilik. Kondisi ekstrim pada mata air panas di Sulawesi memicu seleksi alami bagi spesies yang mampu memanfaatkan unsur-unsur ini untuk pertumbuhan dan reproduksi, sehingga hanya beberapa komunitas mikroba tertentu yang dapat hidup di sepanjang aliran dan kolam mata air panas Sulawesi. Di bagian aliran yang suhunya lebih rendah, memiliki mikroorganisme yang lebih beragam, meliputi mikroalga, protozoa, dan bakteri mesofilik. Zona yang berada dekat sumber mata air panas memiliki suhu yang sangat tinggi, sehingga hanya bakteri termofilik atau Archaea ekstrim yang dapat hidup. Beberapa bakteri termofilik yang ditemukan di mata air panas Sulawesi berasal dari genus Thermus sp, Pseudomonas sp, Geobacillus sp, dan Bacillus sp. Bakteri-bakteri ini memiliki adaptasi khusus seperti kemampuan membentuk biofilm pada batu dan sedimen untuk mempertahankan nutrien dan melindungi diri dari kondisi ekstrim. Interaksi antara komunitas termofilik di zona panas dan komunitas mesofilik di pinggiran membantu membentuk ekosistem mata air panas yang stabil dan saling bergantung. Yang selanjutnya mengenai karakteristik dan adaptasi evolusioner bakteri termofilik pada tingkat morfologi dan fisiologi. Yang pertama mengenai variasi morfologi koloni dan sel. Menurut penelitian Kasih et al. 2020, bakteri termofilik dari Pincara Hot Spring itu menghasilkan koloni berwarna krem putih, bentuk sirkuler atau irregular, tapi enter atau undulat, elevasi konveks atau flat, dan merupakan sel gram positif berbentuk basil. Kemudian penelitian dari Ginting 2020, isolat dari Mainet Coastal Hot Spring dari Sulawesi Utara menghasilkan morfologi yang bervariasi, yaitu sel gram positif maupun gram negatif, basil maupun kokus, serta beberapa isolat menunjukkan aktivitas proteolitik. Selanjutnya mengenai rentang suhu dan habitat ekstrim. Jadi pertumbuhan optimal dari bakteri termofilik itu pada suhu lebih dari 45 derajat Celcius, umumnya 45-80 derajat Celcius. Bakteri ini ditemukan di berbagai tempat di sumber air panas, mudpot, lubang hidrotermal, dan lingkungan vulkanik. Selanjutnya ada adaptasi enzimatis pada suhu tinggi. Jadi bakteri termofilik ini memiliki enzim yang dirancang untuk tetap stabil dan berfungsi pada suhu tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh ikatan hidrofobik dan ionik pada struktur proteinnya yang lebih kuat sehingga enzim tidak mudah terdenaturasi. Selain itu, sistem sintetis proteinnya itu tetap aktif meskipun berada pada kondisi yang ekstrim. Lalu yang selanjutnya adalah struktur membran yang stabil. Jadi, untuk mencegah membran menjadi terlalu cair akibat panas, bakteri termofilik meningkatkan proporsi asam lemak jenuh, bercabang atau berantai panjang. Pada suhu yang ekstrim, beberapa bakteri memproduksi lipid khusus seperti diether atau tetraether yang memberikan stabilitas tinggi dan menjaga integritas membran.
Mekanisme ini mirip dengan yang dijumpai pada archaea thermophilic. Evolusi dan adaptasi genomik bakteri thermofilik Sulawesi, serta bagaimana pola tersebut dibandingkan dengan termofil global. Pada bagian adaptasi termofil Sulawesi, bakteri seperti Geobacillus dan Bacillus menunjukkan peningkatan konten GC serta penggunaan asam amino bermuatan sehingga protein mereka tetap stabil pada suhu ekstrim. Selain itu, isolat lokal juga memiliki gen metabolisme adaptif seperti amilase dan protease termostabil yang aktif pada 60-80 derajat Celcius. Stabilitas ekspresi gen di kondisi panas ini turut dikendalikan oleh faktor transkripsi RPOH. Kemudian, lingkungan Sulawesi yang kaya mineral juga mendorong munculnya gen detoksifikasi logam berat termasuk arsenik dan seng, serta jalur metabolisme sulfur dan besi. Untuk melihat keragaman komunitasnya, pendekatan 16S RNA dan shotgun sequencing dimanfaatkan meskipun karakter termofil Indonesia masih terbatas. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan termofil global, pola dasarnya banyak yang serupa. Mikroba suhu tinggi umumnya memiliki gen protektif serta jalur perlindungan umum seperti REC-A dan enzim antioksidan. Namun, tiap wilayahnya tetap memiliki ciri khasnya sendiri. Contohnya, Cyanobacteria Yellowstone dengan rubisco yang lebih termostabil atau Sinenococcus OSA yang tidak memiliki operon cipiliase. Sementara itu, ciri khas termofil Sulawesi terlihat pada dominasi jalur metabolisme sulfur dan besi yang sesuai dengan kondisi vulkaniknya, termasuk kemampuan menghasilkan enzim termostabil seperti lipase. Secara keseluruhan, termofil Sulawesi mengikuti pola adaptasi global, tetapi tetap menunjukkan keunikan enzimatik dan metabolik yang terbentuk oleh tekanan suhu tinggi dan mineral khas kawasan geotermal tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu ada peran ekologis dan aplikasi bioteknologi. Jadi, bakteri termofilik itu berperan menjaga stabilitas ekosistem mata air panas melalui proses oksidasi mineral, dekomposisi organik, dan juga pembentukan biofilm yang mendukung mikroba lain pada gradien suhu ekstrim. Selain itu, bakteri ini sangat bernilai dalam bioteknologi karena menghasilkan enzim termostabil untuk industri pangan, deterjen, biofuel, serta aplikasi biologi molekuler, dan juga berpotensi digunakan dalam bioremediasi limbah panas serta bioprospecting senyawa bioaktif. Baik, selanjutnya ada tantangan dan arah riset ke depannya. Penelitian bakteri termofilik di mata air panas Sulawesi menghadapi hambatan besar pada tahapan isolasi dan pemeliharaan kultur karena fasilitas laboratorium sering tidak mampu menyediakan suhu tinggi yang stabil, sehingga isolat yang tumbuh optimal pada suhu ekstrim mudah terlewat. Tantangan lain muncul pada analisis molekuler karena gen termostabil sulit diekspresikan pada organisme model dan sering menghasilkan protein yang tidak aktif. Keragaman mikroba termofilik di alam juga jauh lebih tinggi daripada yang berhasil di kultur. Sehingga metode kultur saja tidak cukup. Pendekatan metagenomik, sequencing genom, dan bioinformatika diperlukan untuk mengungkap potensi enzim serta jalur adaptasi suhu tinggi. Mikroba termofilik sendiri memiliki mekanisme khusus seperti enzim reverse girase. Mikroba termofilik sendiri memiliki mekanisme khusus seperti enzim reverse girase, protein penyusun struktur kromosom, dan poliamina untuk menjaga stabilitas DNA. Riset di Sulawesi perlu mengombinasikan kultur dan pendekatan berbasis genom serta melakukan pemantauan lingkungan jangka panjang karena perubahan kondisi fisokimia dapat mengganggu komunitas mikroba ekstrim dan mengancam keragaman genetiknya. Jadi, kesimpulannya yaitu mata air panas Sulawesi menjadi habitat ekstrim bagi bakteri termofilik yang mampu bertahan melalui adaptasi morfologi, fisiologi, dan genomik seperti enzim serta membran tahan panas. Pola adaptasinya mirip dengan termofil global, namun dipengaruhi kondisi geokimia lokal.
Mikroba ini berperan penting dalam proses biogeokimia dan memiliki potensi besar dalam aplikasi industri serta bioteknologi.